Jocelyn Tio, saya berusia 15 tahun dari SMA Kristen Kanaan Cianjur. Hari ini saya akan mengikuti lomba Piala Gubernur Jawa Barat dengan kategori lomba Creative Makeup Art. Jadi hari ini saya akan melakukan 3 look makeup yang menjelaskan tentang sejuta pesona Jawa Barat. Jadi selamat menyaksikan. Untuk look yang pertama, saya menggambar flora Jawa Barat. Yang pertama, ada Rafflesia Padma, tumbuhan bersifat parasit yang terancam punah yang kini terus dikembangbiakan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Rafflesia Padma yang merupakan tanaman endemik asal Pangandaran, Jawa Barat, sudah 16 kali mekar. Di habitat aslinya, Rafflesia Padma tumbuh dari biji yang ada di dalam buah dari Rafflesia Padma. Rafflesia Padma, endemi asli Pangandaran ini memiliki peluang tumbuh dan berbunga yang lebih besar dibanding Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia Padma berada di Kebun Raya Bogor pada tahun 2004 dan pertama kali mekar pada tahun 2010. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melihat bunga Rafflesia Padma ini mekar. Nah, yang selanjutnya ada buah gandaria yang berasal dari daerah-daerah Asia Tenggara yang kemudian menyebar ke pulau-pulau di sebelah timurnya hingga ke India. Nah, pohon gandaria ini ditetapkan sebagai flora identitas atau maskot dari Provinsi Jawa Barat loh. Tanaman ini biasa tumbuh di hutan-hutan tropis, namun ada juga yang ditanam di desa-desa sebagai tanaman buah. Bagian yang biasanya dimanfaatkan dari tanaman gandaria adalah buah, daun, dan batangnya. Sekilas dilihat, buah gandaria mirip dengan mangga yang bulat. Hanya saja buah gandaria ini berukuran kecil seperti kelereng. Seperti buah batu, buah gandaria mengeluarkan cairan kental dan bau khas yang mirip dengan getah dari pohon pinus. Saat muda, buah gandaria berwarna hijau dan sering dijadikan rujak atau menjadi campuran sambal gandaria. Ketika matang, buahnya akan berubah menjadi warna kuning oranye dengan biji berwarna ungu. Meski rasanya kecut manis, buahnya bisa langsung dimakan kok. Nah, cukup sekian cerita mengenai dua flora Jawa Barat. Selamat melihat hasil look makeupnya ya teman-teman. Selanjutnya saya membuat look makeup mengenai fauna dari Jawa Barat. Nah, yang pertama ada badak Jawa yang disebut juga badak Sunda dan merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada. Badak Jawa memiliki ukuran cula terkecil dibandingkan dengan cula spesies-spesies badak lainnya. Terdapat 50-60 badak Jawa yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Indonesia. Berkurangnya populasi badak Jawa dapat diakibatkan oleh pemburuan, terutama karena culanya yang dianggap berharga dalam pengobatan tradisional Tionghoa. Berkurangnya populasi badak ini juga disebabkan oleh kehilangan habitat yang terutama diakibatkan oleh perang. Badak Jawa dapat hidup selama 30-45 tahun di alam bebas. Cukup sekian cerita tentang badak Jawa, sekarang kita akan ke fauna selanjutnya yaitu macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah salah satu subspesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis, pegunungan, dan kawasan konversi Pulau Jawa, Indonesia. Macan tutul Jawa adalah satwa identitas Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan macan tutul lainnya, macan tutul Jawa berukuran paling kecil. Macan tutul merupakan satu-satunya kucing besar yang masih tersisa di Pulau Jawa. Sebagian besar populasi macan tutul dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Berdasarkan dari hilangnya habitat hutan, penangkapan liar, serta daerah dan populasi di mana hewan ini ditemukan sangat terbatas, macan tutul Jawa dievaluasikan sebagai kritis sejak tahun 2007. Semua taman nasional di Jawa dilaporkan pernah ditemukan hewan ini mulai dari Ujung Kulon hingga Baluran. Macan tutul ini memiliki 2 variasi warna kulit, yaitu berwarna terang dan hitam. Macan tutul ini pada umumnya memiliki bulu seperti warna sayap kumbang yang hitam mengkilap dengan bintik-bintik gelap berbentuk kembangan yang hanya terlihat di bawah cahaya terang. Bulu hitam macan kumbang sangat membantu dalam beradaptasi dengan habitat hutan yang lebat dan gelap. Sekian cerita mengenai fauna Jawa Barat. Selamat menikmati hasil dari look makeup saya. Sekarang kita akan membuat look makeup mengenai salah satu tarian Jawa Barat yaitu tari merak.
Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cecep Sumantri. Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Pasundan yang diciptakan sekitar tahun 1950-an. Tarian ini biasanya ditarikan berpasangan, biasanya 3 penari atau bisa juga lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Tari merak ini biasanya ditampilkan sebagai penyambutan tamu, persembahan, edukasi, maupun sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia dalam lingkup global. Sekian cerita mengenai tarian merak ini, selamat menikmati hasil look makeup saya.